Ini adalah perjalanan road trip saya mengitari Pulau Sumatera bersama istri dan anak kami yang masih belum genap 3 tahun. Kami berangkat dari Yogyakarta menuju Pulau Sabang melalui jalur lintas timur Sumatera dan pulang melalui jalur lintas barat. Perjalanan ini kami lalui sebelum bencana banjir menghantam Sumatera Utara dan Aceh di akhir tahun 2025 kemarin. Pagi ini saya menyiapkan semua barang yang akan dibawa selama road trip. Di sini kami membawa kotak box seperti ini ya untuk memasukkan semua barangnya supaya mudah dimasukkan ke mobil dan diambil ketika kita menginap di penginapan. Jadi nggak perlu bongkar, muat dan bawa koper gede-gede gitu ke penginapan. Jadi semua baju kita masukkan ke kontainer box seperti ini. Nanti kalau misalnya butuh baju, kita tinggal ambil satu persatu. Karena ini road trip terlama kami, yang pertama kali, jadi hampir semua barang kita bawa ya. Barang-barang kayak baju, pastinya mainan anak, dan beberapa snack makanan. Sebelum berangkat, kami pastikan semua barang di rumah sudah disimpan dengan baik ya, karena road trip ini akan memakan waktu lebih dari 1 bulan. Dan ini dia anak kami, Alea sudah bangun. Semangat sekali pagi ini ya. Ini bakal jadi pengalaman yang luar biasa ya buat Alea, dan semoga video ini nantinya bisa mengingatkan kembali momen-momen waktu kecil dia ketika road trip ini. Anak kami Alea ini masih belum genap 3 tahun dan sengaja kami memutuskan road trip tahun ini supaya kemungkinan besar tahun depan sudah masuk ke sekolah ya, dan makin besar, makin dewasa dia aktivitasnya bakal lebih banyak, dan kami rasa ini waktu yang tepat ya untuk mengajak road trip ini. Nah, pagi ini kami berangkat dari rumah kami di Jogja. Nggak lupa beli sarapan dulu ya di mobil. Untuk rute pertama ini, hari pertama ini kami mengambil rute dari Jogja menuju Jakarta full melalui tol ya, dan nanti kami akan beristirahat di Jakarta. Karena kami bawa anak kecil, jadi di road trip kali ini kami memutuskan untuk menginap di penginapan atau di hotel ya, supaya lebih nyaman. Awalnya saya sudah beli beberapa peralatan camping gitu, tapi pas riset-riset untuk camping ground di Pulau Sumatera itu nggak banyak, dan lagi karena kami bawa anak kecil, jadi kami memutuskan untuk stay-nya di penginapan saja. Ini kami sedang beristirahat di rest area sambil sholat duhur. Karena di sini saya menyetir sendirian, jadi setiap 2-3 jam kami pasti berhenti istirahat. Terutama kalau perjalanan di tol itu rasanya ngantuknya lebih cepat ya. Jadi setiap 2 jam atau 3 jam sekali kita pasti berhenti di rest area untuk istirahat. Sebelum road trip ini saya sempat ngetes ya berapa lama durasi nyetir setiap hari yang saya rasa sanggup gitu untuk lalui, dan itu di kisaran 6-7 jam. Makanya di road trip kali ini
setiap hari itu saya cuman nyetir maksimal 6 sampai 7 jam, dan setelah itu kami akan istirahat di kota atau di daerah di mana kita sampai di situnya. Nggak kerasa ini udah sampai ke Jakarta. Perjalanan hari ini lancar, di tol nggak ada hambatan sama sekali, dan alhamdulillah kita udah sampai di Jakarta. Di sini kami menginap di Hotel Ibis, dan malamnya saya sempetin untuk bekerja sebentar. Kemudian paginya kita sarapan, lalu siap-siap untuk melalui perjalanan hari kedua. Untuk hotel atau penginapan biasanya kita cari di tiket online kayak Traveloka atau tiket.com, dan biasanya kita berburu mana yang lagi promo ya. Dan kebetulan kita dapat promo di Hotel Ibis. Ini hotelnya enak banget. Untuk hotel dan penginapan kami sebenarnya nggak ada standar mau nginep di mana gitu ya. Nah, tapi biasanya kami bakal cari hotel-hotel yang belum pernah kami singgahi. Dan biasanya kalau misalnya di hari ini kami udah nginep di hotel yang agak mahal, hari berikutnya kami bakal pindah ke hotel yang secara budget itu agak murah ya, supaya pengeluarannya lebih balance. Setelah selesai sarapan, kami sempatkan jalan-jalan sebentar di depan hotel sambil menikmati suasana dan udara pagi di kota Jakarta. Sekitar jam 10-an kami melanjutkan perjalanan hari kedua, dan rencananya hari ini kami akan menyeberang ya melalui Pelabuhan Merak ke Bakahuni, dan nanti kami akan berhenti di Bandar Lampung. Perjalanan dari Jakarta menuju Pelabuhan Merak alhamdulillah berjalan lancar, dan sampai masuk kapal itu alhamdulillah kami diberi kelancaran ya, nggak ada antrean, jadi langsung dari pelabuhan masuk ke kapal itu tanpa antri. Di sini kami naik kapal yang ekspres ya, karena ada 2 kapal, ekspres dan reguler. Untuk harganya itu 750.000 untuk yang ekspres. Pesannya bisa langsung melalui aplikasi Verizi. Nah, karena ini pertama kalinya ya kami nyebrang pakai mobil, jadi waktu itu kami tanya teman yang sudah pernah nyebrang pakai mobil, dan disarankan pesan tiketnya itu di rest area sebelum masuk ke pelabuhan ya, jadi waktunya itu bisa pas dengan waktu tiket yang kita pesan. Jadi kalau misalnya kita pesan tiketnya itu pukul 2 gitu ya, nah pas masuk pelabuhannya itu bisa tepat pukul 2. Takutnya kalau kita pesan jauh-jauh hari, nanti di perjalanan ada kenapa-kenapa, bisa jadi kita pesannya tiket pukul 2, pas datang itu pukul 3 gitu ya, 3 sore, itu tiketnya bisa hangus. Alhamdulillah cuacanya cukup bagus, dan perjalanan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni ini kurang lebih makan waktu 2 jam, dan waktu itu kapal kondisinya cukup lengang ya, nggak begitu banyak penumpang. Di dalam kapal sebenarnya banyak yang jualan makanan ya, bukan jualan sih, maksudnya tersedia banyak kantin yang menjual makanan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita nggak bawa makanan pun cukup aman ya. Tapi ya emang harganya sedikit berbeda dengan harga di luar kapal. Kayak misalnya kami memesan kopi plus pop mie itu kena harga 40.000. Ya termasuk wajar ya, di dalam kapal pasti harganya beda sama di luar. Setelah 2 jam perjalanan, akhirnya ada pengumuman bahwa kapal sebentar lagi akan bersandar. Jadi semua penumpang diminta untuk memasuki kendaraannya masing-masing. Setelah sampai di Pelabuhan Bakahuni, kami langsung melanjutkan perjalanan ke Bandar Lampung. Dari pelabuhan ke Bandar Lampung itu sekitar 1,5 jam dan full melalui tol ya. Perjalanannya juga lancar, alhamdulillah. Di tolnya nggak ada hambatan sama sekali sampai di kota Bandar Lampungnya. Pagi ini
cuaca di Bandar Lampung gerimis ya. Dan ini pagi-pagi saya sempatkan untuk jalan kaki sambil cari sarapan, sambil menghirup udara segar di kota Bandar Lampung. Setelah selesai sarapan, kami sempatkan city tour sebentar di kota Bandar Lampung sambil mencicipi kuliner yang ada di Bandar Lampung. Salah satunya bakso Sony ini. Yang rasanya nggak lengkap ya kalau ke kota Bandar Lampung nggak nyobain bakso ini. Karena setiap temen yang pernah tinggal atau orang Lampung yang saya tanyain apa kuliner yang wajib dicoba di Lampung, itu pasti dijawab salah satunya bakso Sony ini. Kemudian kami lanjutkan perjalanan hari ini menuju Palembang. Jadi dari Bandar Lampung kami langsung menuju Palembang ya, dan jalannya sudah full tol. Itu kurang lebih sekitar 4-5 jam plus istirahat-istirahatnya ya. Dan di sini kami bungkus makanan dulu sebelum menuju ke Palembang ya, karena kami lihat rest area di tol sini tuh nggak terlalu banyak yang menyediakan makanan. Ada yang jual makanan, tapi kami takutnya nggak terlalu cocok di lidah kami, jadi kami bungkus makanan dulu sebelum masuk ke tol. Selama dari Bandar Lampung menuju Palembang, tolnya ini cukup sepi ya, dan perjalanan cukup lancar. Tapi ketika mau masuk ke Palembang, itu tolnya bergelombang banget dan itu banyak lubang banget. Dan kebetulan waktu itu habis hujan, jadi banyak lubang-lubang yang tertutup oleh air dan itu wah, harus ekstra hati-hati. Nah ini si bocil mulai bosan ya, dan kami terpaksa memberi HP ya. Sebenarnya kami batasi banget untuk main HP, terutama waktu mengendarai mobil kayak gini, karena nanti takutnya mabok atau gimana gitu. Cuman kalau udah rewel banget dan mau menjelang sampai tujuan, nggak apa-apa deh, kami kasih HP supaya nggak rewel. Karena kami juga udah agak capek ya. Ini sebenarnya nggak bagus sih. Sesampainya di Palembang, saya sempatkan untuk pijat sebentar ya, karena punggung rasanya capek banget. Dan setiap hari setelah menyetir, malam harinya itu biasanya saya masih harus kerja ya, harus ngecek kerjaan dan lain-lainnya. Jadi untuk menjaga stamina, untuk tetap fit, saya sempatkan untuk pijat dulu biar lebih fresh. Ini boneka kesayangannya atau guling kesayangannya dari bayi, nggak boleh ketinggalan karena kalau ketinggalan bisa berabe. Alhamdulillah selama road trip kali ini anak kami nggak rewel sama sekali ya, dan dia terlihat enjoy. Saya nggak tahu ya, semoga dia enjoy dan semoga nanti kalau sudah besar ngelihat video ini bisa ingat momen-momen waktu kecilnya dia nanti. Di Palembang seperti biasa kami mencicipi kuliner-kuliner yang ada di kota Palembang. Nah karena kebetulan istri itu orang Bengkulu dan ibunya itu lama tinggal di Palembang, jadi dia sangat akrab ya dengan makanan-makanan Palembang. Jadi dia pengen mencicipi banyak makanan nih di Palembang. Salah satunya ini, mie celor. Setelah kenyang menyantap mie celor, kami sempatkan untuk menikmati suasana kota Palembang di dekat Jembatan Ampera. Siang ini cuacanya cukup panas ya. Nah pas kami googling, ternyata tuh banyak kafe-kafe seperti ini di dekat Sungai Musi dengan view Jembatan Ampera. Tempatnya enak buat nongkrong dan banyak juga spot-spot foto gini.
yang menampilkan background jembatan Ampera. Ini pertama kalinya kami melihat Sungai Musi dari dekat ya. Dan ternyata tempatnya atau sungainya itu agak kotor ya. Banyak sampah-sampah seperti ini. Saya nggak tahu ini emang seperti ini atau pas ngepasin aja waktu kita kesana kemarin kayak gitu. Setelah puas menikmati suasana Jembatan Ampera, kami melanjutkan perjalanan di Kota Palembang ini, mengunjungi beberapa tempat ikonik yang ada di Kota Palembang, sekaligus mencicipi makanan pempek ya. Rasanya nggak lengkap kalau ke Palembang kita nggak mencicipi pempek. Sore ini kita mampir ke Pempek Pak Raden yang katanya salah satu pempek yang cukup legendaris di Palembang kalau kami baca di internet ya. Nah, seperti biasa saya pesan kapal selam nih, ini favorit saya. Kalau istri dia sukanya tekwan. Rasa cukoknya di sini itu agak sedikit berbeda ya dengan yang biasa kami makan di Jogja. Kalau di Jogja itu ya mungkin sudah disesuaikan dengan lidah orang-orang Jogja. Nah, ini kami sempatkan mampir sebentar ke keluarga istri. Di Palembang ini kami sempatkan juga untuk melaundry pakaian-pakaian kotor kami ya karena udah menumpuk banget. Jadi kami cari laundry yang bisa ekspres ya, bisa diambil dalam satu hari. Hari ini kami akan melanjutkan perjalanan dari Palembang menuju Jambi. Ini kalau di Google Maps rutenya sekitar 6 jam 18 menit. Sebelum berangkat tadi pagi saya sempatkan untuk beli sarapan dan seperti biasa istri minta makannya itu di mobil aja ya supaya menghemat waktu, bisa lebih cepat untuk berangkatnya. Di road trip kali ini, pokoknya sebelum maghrib, sebelum gelap itu kami usahakan udah masuk di penginapan ya atau di hotel. Karena kami menghindari jalan malam ya, selain beresiko juga kayaknya lebih enak kalau misalnya kita jalannya siang aja biar bisa lihat pemandangan. Nah, untuk rute dari Palembang ke Jambi ini awalnya begitu keluar Palembang itu jalannya bergelombang banget, kemudian belok-belok dan mau masuk ke kota Jambinya itu ada tol yang baru jadi. Ini jalannya masih mulus banget. Sepanjang jalan itu banyak truk-truk yang mengangkut sawit gitu ya. Selama road trip sampai ke Jambi ini, alhamdulillah anak kami Alea masih ceria dan di mobil nggak ada rewel. Setiap kali ada masjid kami berhenti untuk sholat dan sambil main lari-larian supaya dia ada gerak juga ya. Jujur waktu awal rencanain road trip ini kami mikirin banget ya tentang anak kami. Kira-kira nanti di mobil kayak gimana gitu ya, takutnya dia bakal bosen terus nangis gitu, ternyata enggak. Dan ini kami sudah sampai Jambi, malamnya gantian istri yang minta pijat. Karena biasanya kami di Jogja di The Wave dan kebetulan di Jambi ada The Wave, jadi kami mampir ke The Wave. Di kota Jambi ini kami hanya menginap 1 malam ya, dan paginya
kami langsung city tour sebentar, kemudian lanjut ke kota berikutnya. Karena ketika kami browsing-browsing ya, wisata di Jambi itu kebanyakan arahnya bukan di kota Jambinya, tapi di Sungai Penuh, Kerinci, dan sekitarnya gitu yang bagus-bagus. Nah, di kota Jambinya ini kebetulan tidak ada tempat wisata yang membuat kami tertarik untuk singgah lebih lama ya. Jadi kami putuskan paginya kami hanya lihat-lihat kota Jambi sebentar sambil sarapan. Kemudian siang harinya kami lanjutkan perjalanan lagi. Di sini kami singgah sebentar untuk makan siang, mengisi perut ya yang mulai keroncongan, sambil mampir sebentar untuk sholat zuhur. Hari ini rencana kami akan menuju ke kota Pekanbaru karena kebetulan ada teman di kota Pekanbaru. Tapi ketika kami cek di Google Maps ya, kalau langsung dari kota Jambi ke kota Pekanbaru itu nanti sampai Pekanbaru bakal malam banget, sekitar jam 9-10an. Nah ini by the way anak kami Alia baru aja muntah ya di jalan karena rutenya tuh sedikit berkelok-kelok dan kebetulan tadi dia rewel, jadi kami kasih iPad terus malah jadi kayak mabuk nih. Ini pelajaran buat kami ya untuk tidak memberikan iPad atau HP terlalu lama untuk anak di mobil. Oh ya, tadi melanjutkan cerita. Jadi kalau dari kota Jambi ke kota Pekanbaru itu kalau langsung ditempuh perjalanan sampai sana bisa malam ya. Jadi kami memutuskan untuk berhenti dulu di Rengat ya, itu sekitar 3 jam sampai 4 jam dari kota Pekanbaru. Dan kami bermalam di situ dulu karena kami menghindari jalan malam ya. Kemudian esok paginya baru kita lanjutkan lagi perjalanan dari Rengat menuju ke kota Pekanbaru. Di Pekanbaru kami menginap di rumah teman lama saya, dan ini kebetulan anak saya jatuh ya dari kasur, dan kebetulan dia juga sangat sensitif banget sama serangga. Jadi kalau kena nyamuk atau kena hewan apa gitu langsung deh mukanya kayak babak belur kayak gitu. Di Pekanbaru kami mencicipi berbagai macam kuliner yang direkomendasikan oleh teman-teman kami ini. Biasanya kalau singgah di kota atau di daerah tertentu gitu, kami bakal browsing kuliner apa yang wajib dicicipi ya. Tapi karena kebetulan di kota Pekanbaru ini kami ada teman, jadi kita nurut aja mau dibawa kemana. Dan pas kami tanya apa kuliner khas di Pekanbaru, mereka agak bingung. Jadi kami dibawa ke tempat-tempat makan yang menurut mereka adalah legendaris di kota Pekanbaru ini. Setelah kenyang mencicipi berbagai macam kuliner, kami melanjutkan city tour di kota Pekanbaru sambil bercerita ya dengan teman lama kami ini karena udah lama banget nggak ketemu. Di sini kami sempat mampir di perpustakaan kota Pekanbaru. Tapi karena ini udah terlalu sore, jadi perpustakaannya sudah tutup. Jadi kita cuman lihat-lihat di sekitar luar aja. Nah di perjalanan road trip kali ini kami lupa membawa stroller anak kami. Waktu itu sebenarnya inget sih, tapi kami putuskan nggak membawa karena kayaknya nggak bakal kepake banyak deh.
Tapi ternyata itu justru malah hal yang kami sesali ya, karena kalau misalkan anak kami lagi rewel atau lagi pas mau jam tidur siang atau tidur sore itu, nah terpaksa kami harus menggendong atau harus istirahat dulu ya. Di Kota Pekanbaru ini kami menginap sekitar 2 malam di rumah teman kami, Dian. Terima kasih banyak Dian, sudah memberikan tumpangan selama kami berada di Kota Pekanbaru. Pedo. Hari ini rencananya kami akan melanjutkan perjalanan menuju kota Rantau Prapat. Nah, sebenarnya tujuan kami adalah di kota Medan. Tapi pas kami cek di Google Maps ya, kalau langsung menuju Medan, itu sampai Medan bakal malam banget. Nah, karena di road trip kali ini kami menghindari jalan malam, jadi kami putuskan dari kota Pekanbaru ini singgah sebentar dulu di kota Rantau Prapat. Tepat sebelum maghrib kami sudah sampai di penginapan di Rantau Prapat. Perjalanan dari kota Pekanbaru sampai Rantau Prapat alhamdulillah berjalan lancar. Paginya kami langsung menuju ke kota Medan ya. Dari Rantau Prapat menuju kota Medan, kalau di Google Maps itu sekitar 5,5 jam. Sebenarnya 5,5 jam itu rute yang paling pas buat aku nyetir ya sendirian, karena 5,5 jam nyetir kemudian sampai di penginapan malamnya itu saya masih bisa lanjut bekerja kembali ya. Tapi kalau di atas 5 jam, di atas 6 jam itu biasanya malamnya udah capek dan nggak sempat kerja lagi. Sore harinya kami udah sampai di kota Medan, dan di sini saya sempatkan untuk tetap olahraga ya selama road trip ini untuk menjaga badan tetap fit ya. Semakin ke ujung pulau Sumatera ini yang saya rasakan malamnya tuh makin lama ya. Biasanya kalau di Jawa, di Jogja jam 6 sore itu udah gelap banget, tapi di sini jam 6 sore itu masih terang. Di gelapnya itu sekitar hampir jam 7 baru gelap ya. Di kota Medan kami sempatkan untuk belanja baju renang ya, karena lupa bawa baju renang si bocil ini. Terus di sini kami juga sempatkan untuk pijat ya, karena badan rasanya udah pegal banget. Jadi kami pijat berdua. Kemudian dari kota Medan kami melanjutkan perjalanan ke Brastagi dan menginap di Miki Holiday. Perjalanan dari Medan ke Brastagi itu kalau dilihat di Google Maps jalannya tikungannya tajam banget ya. Tapi pas kami lalui ternyata tikungannya itu tajam, cuman jalannya itu lebar. Jadi kerasa enak aja gitu dilalui. Kesan pertama kami begitu sampai di Brastagi itu udaranya enak banget ya, seger, adem. Karena selama road trip ini di Pulau Sumatera kebetulan cuacanya panas sekali ya, jadi begitu sampai di Brastagi ini rasanya seger banget ya. Dari Brastagi ini kami sempat merencanakan perjalanan lanjut ke Danau Toba.
Nah, tapi karena di road trip kali ini itu menjelang Idul Adha ya, dan kami berencana Idul Adhanya itu di Aceh, di tempat salah satu teman kami. Jadi kami putuskan nanti ke Danau Tobanya tuh pas jalan pulangnya aja. Jadi dari rute lintas baratnya. Ini adalah pertama kalinya kami ke Brastagi dan ke Sumatera Utara ya. Jujur pas awal sebelum masuk ke Sumatera Utara itu kami mikirnya di Sumatera Utara tuh keseluruhannya itu bakal banyak orang Batak. Tapi ternyata begitu masuk di Sumatera Utara, di Kota Medan, itu banyak orang Melayu juga dan banyak masjid ya. Kami kiranya begitu masuk di Sumatera Utara tuh bakal banyak gereja dan susah cari masjid. Ternyata yang banyak orang Batak itu ada tinggal di Brastagi, di Danau Toba dan sekitarnya. Kalau di Kota Medan itu udah bercampur ya, berbagai macam ras, ada Batak, Melayu, Jawa juga ada. Nah, inilah pentingnya road trip ya. Jadi kita bisa mengenal lebih dalam lagi budaya-budaya di Indonesia. Siang ini kami mampir di peternakan sapi. Katanya kalau dibaca di internet tuh bisa memerah sapi ya, tapi ternyata pas sampai sana ternyata cuma bisa beli susunya saja. Untuk pemerasan sapi, pemerasan untuk wisata peras sapi itu ternyata udah nggak ada lagi. Nah, kami sempatkan juga untuk main ke kebun stroberi ya, untuk petik stroberi. Dan pas sampai sini ini lumayan banyak banget buah stroberinya. Di sini sistemnya kita bisa petik sebanyak-banyaknya stroberi yang kita pengenin. Nanti di atas di tempatnya itu tinggal ditimbang berapa stroberinya dan kita bisa langsung bayar di situ. Pas kami sampai di sini cuacanya enak banget, sejuk, seger udaranya. Dan alhamdulillah cuacanya cukup bersahabat ya, karena selama road trip ini sering banget hujan. Dari pas sampai di Brastagi dan kami di kebun stroberi ini cuacanya cukup cerah. Untuk rasa stroberinya nggak begitu manis, tapi juga nggak begitu masam. Jadi ya masih enak untuk dimakan. Nah, ini kami sudah timbang untuk stroberinya, terus tinggal bayar saja sesuai dengan yang kita petik. Selesai petik stroberi, kami sempatkan untuk mengisi perut dulu dengan makan Indomie. Wah, rasanya nikmat sekali teman-teman. Dari Brastagi kami kembali ke Kota Medan dan malam ini kebetulan ada acara dari Medan Creative Universe ya yang diselenggarakan oleh teman saya Mas Rio Purba. Jadi saya sempatkan untuk join. Dan siang harinya kami sempatkan untuk city tour kembali di Kota Medan untuk melihat beberapa tempat ikonik di Kota Medan. Siang ini kami sempatkan singgah di Istana Maimun, salah satu tempat ikonik di Kota Medan ya. Ini dulunya adalah Istana Kesultanan Delhi di Medan. Istana ini memadukan arsitektur Melayu, Islam, India, dan Eropa dengan nuansa kuning yang khas. Ini jadi salah satu destinasi wisata sejarah ya yang populer di Kota Medan. Begitu masuk di istananya, saya cukup kaget ya, ternyata di dalam itu banyak yang jualan souvenir dan kain. Jadi di dalam istananya itu cukup ramai. Sebenarnya pengunjungnya nggak begitu ramai, tapi karena ada barang dagangan itu jadi kelihatan cukup ramai. Nah, setelah dari Istana Maimun kami sempatkan untuk city tour sebentar di Kota Medan. Dan rencananya siang ini kami akan lanjutkan perjalanan ke Kota Langsa di Aceh.
Dari Medan ke Kota Langsa itu jaraknya sekitar 3 jam dan perjalanan cukup lancar. Di sini kami sengaja memilih singgah di Kota Langsa ya, karena kebetulan ada teman saya di Kota Langsa ini dan kebetulan juga ini mendekati Idul Adha. Nah, jadi kami sengaja untuk singgah di Kota Langsa ini supaya nanti bisa sekalian sholat Idul Adhanya di sini. Malam harinya kami langsung diajak nyobain sate yang populer di Kota Langsa nih. Kesan pertama begitu masuk di Aceh, terutama di Kota Langsa ini, banyak sekali warung kopi ya di sini. Dan yang bikin saya kaget, di setiap warung kopi tuh rame pengunjungnya. Pas saya cerita sama teman, ternyata emang budayanya di sini orang-orangnya tuh suka nongkrong di warung kopi. Pagi harinya saya sempatkan untuk sholat Idul Adha di lapangan Merdeka Kota Langsa. Cuaca pagi ini cukup bagus meskipun malam hari sebelumnya itu hujan. Sholat Idul Adha berlangsung lancar dan ini menjadi pengalaman pertama kalinya ya saya sholat Idul Adha di Kota Langsa Aceh. Siang harinya kami mengunjungi hutan Kota Langsa. Tapi menurut kami nggak cukup recommended ya untuk dikunjungi ketika membawa anak kecil seperti ini. Karena di sini cuacanya cukup panas, kemudian banyak nyamuk juga. Sore harinya saya sempatkan untuk berjalan-jalan sebentar menyusuri Kota Langsa, melihat lebih dekat aktivitas masyarakat Kota Langsa ya. Dan ini saya sama teman saya karena anak kami Alia itu sedang tidur, jadi saya pakai motor saja dengan teman saya. Malam harinya kami mencoba mie Aceh ya, rasanya nggak lengkap kalau datang ke Aceh tapi nggak nyobain mie Acehnya. Di Kota Langsa ini kami menginap di rumah teman kami Haikal. Terima kasih banyak Haikal yang sudah memberikan tumpangan kami selama di Kota Langsa. Dari Kota Langsa kami menuju ke Takengon. Nah ini sebenarnya kami baru tahu kota Takengon ya dari teman saya Haikal ini yang katanya nggak lengkap rasanya kalau ke Aceh belum ke Takengon. Makanya kami sempatkan ke Takengon. Nah seperti apa keseruan perjalanan kami di Takengon? Nantikan video berikutnya.